Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran hari ini. Tapi sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Pembahasan di video ini masih di bab 3 dan lebih spesifik membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Yuk siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menganalisis pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional dengan teliti. Lalu yang kedua menyajikan hasil diskusi sederhana dengan redistribusi pendapatan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yuk sama-sama kita amati dan saksikan kedua video berikut ini ya. Jaraknya hanya sekitar 2 jengkal dari tempat saya berdiri, tetapi 1 meter dari tenda darurat ini tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki modal maupun skill atau keterampilan yang cukup untuk tinggal di Jakarta. Oke, baik ya. Setelah kita melihat kedua video tersebut, sekarang Ibu tanya nih, ada nggak sih perbedaan antara video pertama sama video kedua? Ya, jelas ada ya. Di situ terlihat sekali ketimpangan pembangunan yang terjadi. Ketimpangan atau kesenjangan nih yang terjadi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah. Nah, ketimpangan yang terjadi ini tentunya akan membawa masalah atau dampak negatif ya, seperti tingginya tingkat kriminalitas, kemudian kemiskinan, lalu narkoba. Nah, ini tentunya diperlukan apa? Peran pemerintah dalam pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih pengertian dari redistribusi pendapatan. Nah, kalau pengertian redistribusinya itu artinya pendistribusian kembali. Nah, kalau misalnya secara utuh nih, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Distribusi pendapatan ini adalah sebagai bentuk jaminan sosial nih yang diberikan negara kepada masyarakat. Selanjutnya nih, redistribusi pendapatan terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, redistribusi vertikal nih, yang berarti menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara finansial atau ekonomi ya. Nah, redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Lalu yang kedua ada redistribusi horizontal nih, yang artinya transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contoh, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal ini sifatnya antar pribadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk program apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam redistribusi pendapatan. Yang pertama nih ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jadi langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat yaitu dengan memenuhi kebutuhan rakyatnya terlebih dahulu. Jadi kebutuhan dasar ya, kayak sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan juga pendidikan.
Nah, strategi yang dilakukan apa aja nih? Yang pertama BLT ya, bantuan langsung tunai. Ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada program keluarga harapan atau PKH, lalu ada jaminan sosial, dan selanjutnya ada BOS nih ya, bantuan operasional sekolah dan juga beasiswa. Nah, ini khususnya diprioritaskan untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir ada jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Nah, ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang gratis. Oke, program kedua yang dilakukan pemerintah dalam redistribusi yaitu program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Nah, pada tanggal 5 November tahun 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR. Dalam program KUR ini, pemerintah telah menitipkan uang. Nah, uang ini berasal dari APBN nih, sekitar 1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Nah, program KUR ini dikhususkan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Jadi, para UMKM ini bisa lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman modal ke bank-bank nasional. Dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga bisa menjadi wirausaha yang mandiri. Yang ketiga ada pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, berikut ini ada beberapa alasan kenapa usaha kecil ini harus dikembangkan. Yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lalu yang ketiga ada pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan PNPM Mandiri Pedesaan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM ini menjadi upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi program CSR ini diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. CSR ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial. Jadi untuk membantu mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi. Program ini juga menjadikan CSR ini sebagai tanggung jawab yang melekat nih di setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Jadi ada dua nih, yang pertama pajak dan subsidi. Nah, keduanya ini merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pertama kita bahas tentang pajak dulu ya. Pengenaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Nah, sifatnya ini dipaksakan berdasarkan undang-undang. Berbagai proyek pemerintah dan subsidi kepada masyarakat ini dananya berasal dari pendapatan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia nih, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah. Contohnya, setiap individu nih yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak. Jadi, pajak yang diterima pemerintah digunakan kembali untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah nantinya yang akan dirasakan oleh rakyat. Berikut ini adalah iklan layanan masyarakat tentang manfaat dari pajak. Yuk disimak.
Dan serius, pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya. Tidak hanya di kota-kota saja, Jak. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jak. Benar, Pak. Kamu taat bayar pajak, kan? Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan. Demi anak cucu kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang subsidi. Ya, subsidi ini termasuk dari redistribusi yang berbentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Contohnya nih, subsidi pupuk pada petani dan subsidi BBM. Jadi, pemerintah memberikan subsidi pupuk tujuannya agar petani dapat menekan biaya produksi. Contoh yang kedua ada subsidi BBM. Yang ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi masyarakat. Oke, selanjutnya saatnya mengerjakan tugas. Nah, adik-adik, silahkan kerjakan tugas di bawah ini ya. Ini sangat mudah nih kalau kalian tadi memperhatikan dari slide awal sampai akhir. Ya, semoga kalian bisa menjawab dengan benar ya. Selamat mengerjakan ya adik-adik dan juga selalu semangat dalam belajar. Sukses selalu buat kalian. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Yuk sekarang kita sama-sama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya indaha jati walatan sanihi ya rabbal alamin. Amin. Oke, buat semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terus dukung channel ini jadi channel favorit kalian. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.